Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di program Obras, Obrolan Santai. Bersama saya Pastor Guntur Irianto di 107,9 FM Suara Sangkakala. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat spesial, yaitu harta karun. Wah, siapa tidak senang dengar sebutan harta karun? Tapi bukan harta karun biasa ya, sahabat ya. Kita akan ngobrol tentang harta karun yang dijanjikan Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 45 ayat 3, apa sih harta karun yang dijanjikan oleh Tuhan? Apa maksudnya? Ayo kita bahas bersama-sama. Ya, kadang kita suka lupa ya bahwa dalam perjalanan hidup, Tuhan itu punya harta karun yang tersembunyi untuk kita. Harta yang tidak kelihatan. Loh, kok bisa ada harta tidak kelihatan? Orang sedang berburu tentang harta-harta yang tidak kelihatan yang zaman dulu. Orang berkata ada hartanya Soekarno, ada hartanya ini yang tersembunyi, disimpan di negara A, B, C, D, dan lain-lain. Saya tidak bicara soal harta tersebut yang dikejar dan diburu-buru orang, tidak ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa mungkin saat ini kita sedang merasa berat beban atau berat dalam perjalanan hidup. Kita menempuh sebuah tantangan yang berat dan kita berpikir tentang sebuah harta yang bisa menolong kita. Kalau kita dapat harta itu, kita jadi sugih, jadi kaya, jadi konglomerat, jadi sultan. Tiba-tiba ketiban rejeki, dapat harta. Wah, itu yang dimimpikan oleh banyak orang. Tetapi saya mau katakan di balik semua itu, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang besar. Setuju ya? Karena kita akan bahas tentang harta karun yang Tuhan siapkan. Ya, di dalam Yesaya 45 ayat 3 dari terjemahan IMB dikatakan Tuhan berfirman seperti ini. Dan aku akan memberimu harta benda terpendam dan harta karun di tempat-tempat tersembunyi, sehingga engkau dapat mengenal bahwa akulah Yahweh Elohim Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Wah, keren banget ini ya. Ternyata Tuhan itu bukan sekedar memberi kita berkat yang terlihat. Berkat yang terlihat kan banyak nih, kita pasti tahu satu persatu. Tetapi dia juga menyiapkan kita hidden treasures. Wah, harta karun yang tersembunyi. Harta karun yang disimpan khusus buat Anda yang dikasihi oleh Yesus. Ya, dan banyak orang merasa bahwa mereka belum melihat harta tersebut, berkat tersebut. Mungkin masih jauh, orang berkata, mungkin dalam sekali harus digali. Padahal seringkali berkatnya yang tersembunyi itu membutuhkan kesabaran. Tetap percaya, siap atau tidak menerima harta itu pada waktunya. Nah, sebenarnya Tuhan itu sedang membuat sebuah surprise, kejutan buat anak-anaknya. Kadang-kala kan kita tiba-tiba dapat surprise. Wah, kita dibikin nangis, dibikin ngamuk, mangkel, jengkel, tiba-tiba surprise. Rupanya kita di-prank gara-gara sebuah surprise yang hendak dibuat buat kita. Nah, benar kan? Seperti itu yang Anda alami dan saya pernah alami. Mungkin Anda jadi nangis, terharu, gemetar tangannya, nggak tahu mau ngomong apa. Wah, di prank. Nah, ada sebuah kutipan yang mungkin sangat cocok atau pas banget buat hari ini bagi Anda yang sedang menyaksikan program Obras ini ya. Dikatakan begini, berkat itu seringkali datang tersamar seperti sebuah tantangan. Jadi seperti sebuah tantangan, berkat itu lewat sebuah tantangan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi di dalam setiap tantangan ada tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Dan memang berarti harta itu nunggu, siapa ya, ayo sapa. Aku di sini sih, dia manggil-manggil, ayo lebih lagi, dalam lagi, gali lagi, cari lagi gitu ya. Jadi within every trial there's hidden treasure waiting to be discovered. Jadi menunggu untuk diketemukan. Jadi ada harta sebagai sebuah tantangan. Dia memang tersembunyi gitu, terlindung. Tetapi dia sedang menanti Anda dan saya untuk diketemukan gitu ya. Jadi ini kutipan yang menggambarkan bahwa meskipun
kita seringkali melihat masalah sebagai sesuatu yang negatif. Lihat, semua orang akan menganggap masalah itu negatif, persoalan itu negatif, nggak enak. Sebenarnya, di balik setiap tantangan itu ada berkat yang Tuhan siapkan. Hanya saja kita perlu waktu untuk menemukannya. Dan untuk menemukannya dibutuhkan iman dan ketekunan. Wow. Ya. Jadi kadang kita tuh tidak sadar bahwa tantangan hidup sebenarnya adalah cara Tuhan membuka jalan ke berkat-berkat besar yang tersembunyi. Sama seperti ketika seseorang sedang mencari harta karun, kan gak mudah. Siapa bilang harta karun itu gampang, mudah untuk diketemukan? Tidak. Harus lewat proses penggalian, mencari dengan sabar, terus menerus, waktu dibutuhkan, tenaga dibutuhkan, perhatian dibutuhkan. Wow, bukan cuma sehari 2 hari, orang nyari dapat batu akik saja, itu susah setengah mati, apalagi nih harta karun. Nggak mudah kan? Jadi, semua itu, usaha itu yang Anda kerjakan pun akan jadi berharga. Siapa yang bilang sia-sia? Tidak, yang Anda kerjakan itu berharga. Bukankah 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, jadi saya ingat sebuah cerita ini, cerita nyata ini. Ada seorang pemuda, pekerja keras, dan selama bertahun-tahun dia melakukan pekerjaan itu. Tetapi dia merasa bahwa kok usahanya sia-sia, kok begini-begini saja. Dibilang maju ya enggak, stagnat ya iya, perubahan ekonomi ya tetap saja, gaji ya UMR. Setiap kali dia mencoba sesuatu, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Mungkin pasangannya akan buka lagi usaha jualan warung sembako. Ya begitu-begitu saja. Buka catering, begitu-begitu saja. Terus buka usaha yang lain, begitu saja. Mencoba untuk jual teh gitu ya, minuman, makanan, ya begitu-begitu saja. Nah, hasilnya mungkin seperti tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi, ini dia, tetapi yang hebat dalam hidupnya, dia terus mencoba dan berdoa dan percaya Tuhan pasti menolong dan punya rencana di balik itu semua. Dan apa yang terjadi? Anda pengen tahu? Suatu hari dia mendapat tawaran pekerjaan yang awalnya kecil. Biasa gitu kan, di awal alah gak seberapa. Aduh segitu aja mana cukup, saya begini bikin tambah pening gitu ya, buang-buang waktu. Kadangkala kita berpikir terlihat kecil, tidak seberapa hasilnya. Tapi ternyata itu adalah sebuah cara Tuhan membuka jalan ke sebuah kesempatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Wah, Tuhan memberikan harta tersembunyi yang tidak terlihat, namun di balik tantangan itu ada sebuah berkat yang besar yang belum pernah dia alami. Ini pelajaran penting buat kita ya. Kadang kita itu kadang-kadang fokusnya ke tantangan. Nah ini yang salah. Kita tuh fokusnya ke tantangan dulu. Ke keadaan fisik kita, keuangan kita, terus ke penyakit kita, terus kadang-kala fokus kita ke tantangannya. Salah, nggak tepat itu. Ya, harusnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita jangan lupa bahwa setiap rencana terlihat kecil di awal, tetapi jika itu bersama dengan Yesus, maka dia akan jadi besar di balik sebuah hal-hal yang kecil. Setuju ya? Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Dan kita harus ketahui dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu setia. Dia selalu bekerja di balik layar, tidak terlihat. Namun pada saat kita belum melihat berkat itu sekarang, itu bukan berarti tidak ada. Itu berarti Tuhan tetap bekerja. Bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi Tuhan tetap bekerja. Seperti harta karun yang tersembunyi. Kita hanya perlu sabar, terus percaya dan menggali dalam iman. Aplikasi sederhana
tentang harta karun yang tersembunyi, ini bicara ketika Anda menghadapi situasi sulit, tanyakan pada dirimu sendiri, apa harta tersembunyi yang Tuhan sedang siapkan melalui hal-hal ini. Jadi sikap kita ya bisa jadi lebih siap dan percaya penuh kepada rencana Tuhan. Pertanyaannya, harta karun ini untuk apa gitu ya? Harta karun ini untuk apa? Nah, harta karun kan adalah berkat Tuhan nih. Jadi yang tersembunyi yang disebutkan dalam Yesaya 45 ayat 3 ini tidak hanya merujuk pada kekayaan materi loh saudara ya. Tetapi lebih daripada itu merupakan berkat-berkat Tuhan yang mungkin tidak secara langsung terlihat. Contohnya hikmat, pengertian, kekuatan Tuhan, kekuatan rohani, damai sejahtera. Bahkan mungkin hubungan yang lebih mendalam lagi, intimasi dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin memberikan harta ini kepada umatnya Israel. Dituliskan dalam ayat itu sebagai tanda kasih karunia-Nya. Katakan sebagai tanda anugerah yang fungsinya untuk memperkaya hidup secara spiritual atau rohani. Dan memperdalam iman kita. Nah, mengungkapkan rencana Tuhan. Harta rohani juga bicara soal mengungkapkan rencana Tuhan yang lebih besar. Harta tersembunyi mengungkapkan bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Dia seringkali menggunakan situasi sulit untuk menyiapkan agar saya dan saudara itu mampu menerima berkat yang lebih besar. Ya, agar saya dan saudara mampu, ini kekuatan yang dari Tuhan. Harta karun juga bisa berupa peluang. Ada sebuah peluang, opportunity. Ya, hikmat dalam menghadapi krisis. Ketika menghadapi krisis, nah katanya Indonesia akan menghadapi krisis dunia secara global, menghadapi krisis, dan hikmat Tuhan yang merupakan harta terpendam akan membuat kita bisa menghadapi krisis dengan hikmat Tuhan. Atau juga jawaban atas doa yang belum kita sadari. Kadang kita suka bertanya di pikiran kita tapi belum bisa dapat jawaban. Tiba-tiba Tuhan kasih harta itu dan membuat jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan kita. Harta itu juga bisa menjadi satu kekuatan yang meneguhkan iman. Jadi harta terpendam juga bicara soal kekuatan Tuhan untuk meneguhkan iman Anda. Nah, saat kita menemukan harta karun yang tersembunyi yang Tuhan janjikan, iman kita akan semakin kuat. Kita mulai melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan dalam hal-hal yang sebelumnya kita tidak mengerti. Bukankah dalam hidup ini banyak yang kita tidak mengerti? Anda bukan hanya sekedar membaca kitab mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kitab Wahyu. Atau mungkin 10 kali sudah selesai. Bukan itu. Tetapi bagaimana mengungkapkan rahasia Tuhan di dalam firman-Nya dan menjadikan kita hidup di dalam Dia. Ya, jadi mengungkapkan bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dia meneguhkan iman kita. Jadi kita mulai melihat bahwa Tuhan itu setia. Terus harta karun ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir. Bahkan saat berkat-Nya belum terlihat secara langsung, Dia selalu hadir. Berarti harta itu ada. Terus bagaimana cara menikmati harta karun ini? Ketika saya sudah ketemu, bagaimana cara menikmati? Nah ini dia kan, orang kan berpikir bahwa bagaimana menikmatinya? Hidup itu menikmati gitu ya. Untuk menikmati hidup. Apa artinya punya harta tapi tidak bisa menikmati? Ini banyak nih. Orang kaya di dunia banyak, punya uang, punya harta, tidak bisa menikmati hidup. Makan aja ya sayur sawi, kentang, gak enak-enak gitu ya. Menurut banyak orang gak enak. Nah, bagaimana menikmatinya? Ya, menikmati harta karun yang tersembunyi dari Tuhan sekali lagi butuh kesabaran. Artinya kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk sabar dan sambil sabar sambil menikmati hidup. Nah, gitu ya. Dan tetap percaya. Kita harus yakin bahwa meskipun kita belum melihat hasilnya sekarang, Tuhan sedang bekerja. Dan di dalam masa penantian kita harus tetap setia dan percaya janjinya. Jadi sambil tekun, percaya, sabar, kita menikmati hidup. Jangan stres gitu ya. Kita sudah bahas yang lalu tentang stres. Terus bagaimana untuk bisa menikmati? Kalau saudara sedang menggali atau
Ketika saudara sedang mencari harta karun dengan menggali, ya, yang tersembunyi, kita perlu menggali lebih dalam dengan iman. Yesus berkata, buanglah pukatmu, jalamu di sebelah kanan perahumu. Setelah dia menyuruh mereka bertolak perahu ke tempat yang lebih dalam. Karena sepanjang malam itu, Petrus dan teman-temannya tidak dapat ikan. Yesus berkata, lebih dalam lagi bertolak ke arah tengah. Buang pukatmu ke sebelah kanan. Mereka berkata, sudah sepanjang malam kami cari ikan tidak ketemu, Guru. Nggak mungkin. Tapi karena engkau yang berkata, aku melakukannya. Lebih dalam. Menggali lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini berarti saudara harus tetap berdoa dan belajar tentang firman Tuhan. Mencari hikmat Tuhan dalam situasi keadaan apapun juga. Karena firman Tuhan berkata, ingat, mintalah akan diberikan. Carilah kamu akan dapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Haleluya. Ya. Setelah kita tahu apa yang kita minta, kita gali, kita cari, maka pasti dapat. Pasti ketemu dan nikmati berkat itu. Bersyukurlah jika ada di dalam proses. Salah satu kunci menikmati harta karun tersembunyi adalah mengucap syukur. Sekali lagi, mengucap syukur dalam setiap proses. Ya, dengan bersyukur kita menghargai setiap langkah perjalanan dan percaya bahwa Tuhan selalu punya yang terbaik. Nah, 1 Tesalonike 5 ayat 18 kan mengingatkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, mengucap syukur. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Sebab itu yang dikehendaki oleh Elohim di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan menghendaki saudara mengucap syukur. Kalau saudara sudah dapat dan nikmati, bagikanlah berkat itu kepada orang lain. Yes. Jadi kalau sudah terima nih harta yang tersembunyi, kita juga dipanggil untuk membagikan berkat itu kepada orang lain. Jangan pelit. Ayo. Bagikanlah kepada orang lain. Karena harta yang kita temukan tidak hanya untuk dinikmati untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menguatkan, untuk menolong, dan menjadi berkat bagi sesama. Jika secara materi kita dapat berbagi, bukankah berkat rohani juga kita dapat berbagi? 2 Korintus 9 ayat 11 berkata tentang ini. Di dalam kamu tuh akan diperkaya dalam segala hal untuk dapat bermurah hati dan mengucap syukur kepada Elohim. Oleh karena itu, ayo belajar memberkati dan mengucap syukur. Jadi, harta karun tersembunyi yang dijanjikan Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 3 bukan hanya tentang kekayaan materi. Tuhan pasti memberkati saudara dengan kekayaan materi, tetapi berkat-berkat rohani juga akan dilimpahkan untuk memperkaya kehidupan saya dan saudara secara mendalam. Dan Anda akan menikmati dengan iman yang luar biasa, dengan hati yang sabar, dengan rasa syukur, serta bagikannya kepada orang lain. Dalam kehidupan kita sekarang, tantangan mungkin datang. Tapi ingat, di balik setiap tantangan, Tuhan sudah menyiapkan harta karun yang luar biasa. Ya, jangan lupa untuk terus sabar dan tekun. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam program Obras berikutnya dengan tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.